Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, relevansi surat 1 Korintus sangat relevan bagi jemaat pada masa kini, karena banyak isu yang dihadapi jemaat Korintus masih sering terjadi dalam kehidupan gereja sekarang. Nah, ini terjadi, walaupun sudah kurang lebih 2000 tahun lebih, masalah seperti perpecahan, penyalahgunaan karunia rohani, kebebasan yang disalahartikan, dan kehidupan moral yang longgar adalah tantangan yang dihadapi oleh gereja di berbagai tempat. Paulus dalam surat ini mengajarkan bahwa kasih adalah jalan yang lebih utama, 1 Korintus bab 13. Dan bahwa segala sesuatu yang dilakukan haruslah dilakukan dengan kasih. Pesan ini tetap menjadi dasar penting bagi kehidupan berjemaat hingga saat ini. Lalu kesimpulannya apa? Surat pertama Paulus kepada jemaat di Korintus merupakan tanggapan terhadap masalah-masalah kompleks yang dihadapi oleh gereja yang hidup di tengah budaya yang penuh dengan penyembahan berhala, imoralitas, dan perpecahan. Dengan kasih dan hikmat, Paulus memberikan pengajaran yang relevan dan berguna bagi kehidupan rohani mereka, menegaskan pentingnya kesatuan dalam tubuh Kristus, penggunaan karunia dengan benar, dan hidup kudus sesuai dengan panggilan sebagai orang percaya. Nah, selanjutnya mari kita fokus dengan renungan surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus tadi, bab 12 ayat 12 sampai ayat 14, dilanjutkan ayat 27 sampai 31a. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menekankan bahwa gereja adalah satu tubuh dengan banyak anggota. Masing-masing anggota memiliki peran dan fungsi yang berbeda, tetapi semuanya saling melengkapi untuk membangun tubuh Kristus. Ayat 12 sampai 14, Paulus menggambarkan gereja sebagai tubuh yang terdiri dari banyak anggota. Dan meskipun anggota tubuh itu banyak, semuanya merupakan satu kesatuan. Sebagaimana tubuh manusia tidak dapat berfungsi dengan hanya satu anggota, demikian pula gereja sebagai tubuh Kristus. Setiap orang percaya tanpa memandang latar belakang mereka, Yahudi atau Yunani, budak atau merdeka, dipersatukan dalam satu Roh Kudus melalui baptisan. Ini mengajarkan kita bahwa perbedaan di antara kita seharusnya tidak menjadi penghalang untuk saling bekerja sama. Kita semua dipanggil untuk mengambil bagian dalam kehidupan gereja dan berperan sesuai dengan karunia yang telah Tuhan berikan. Selanjutnya ayat 27 sampai 31a, Paulus kemudian menegaskan bahwa kita adalah tubuh Kristus dan masing-masing dari kita adalah anggota dari tubuh itu. Dalam gereja, Tuhan telah menetapkan berbagai peran: rasul, nabi, pengajar. Mereka yang melakukan mukjizat, mereka yang memiliki karunia untuk menyembuhkan, membantu, memimpin, dan berbicara dalam berbagai bahasa. Setiap karunia ini penting, tetapi Paulus mengingatkan bahwa tidak semua orang dipanggil untuk melakukan yang sama. Pesan dari bagian ini adalah bahwa Tuhan memanggil setiap kita untuk melayani sesuai dengan karunia yang telah diberikan. Tidak ada satu karunia yang lebih penting dari yang lain karena semuanya dibutuhkan untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Namun, Paulus mengajak jemaat untuk menginginkan karunia-karunia yang lebih utama. Yang dimaksud adalah karunia-karunia yang membangun dan bermanfaat bagi seluruh tubuh. Kemudian aplikasi dalam kehidupan kita. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita diajak untuk menyadari bahwa kita semua memiliki peran dalam gereja. Kita tidak dipanggil untuk bersaing satu sama lain, melainkan untuk saling melengkapi. Karunia yang diberikan Tuhan kepada setiap orang harus digunakan untuk membangun gereja dan mendukung sesama. Dalam kehidupan sehari-hari, renungan ini mengingatkan kita untuk menghargai keberagaman di antara kita dan selalu mencari cara untuk melayani dengan hati yang tulus. Tuhan tidak hanya menginginkan kita menjadi bagian dari tubuh Kristus, tetapi juga aktif terlibat dalam kehidupan gereja dengan menggunakan talenta dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Mari kita refleksikan bagaimana kita dapat lebih baik menggunakan karunia yang ada untuk kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan sesama. Baik, selanjutnya kita akan merefleksikan surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 12 ayat 12 sampai ayat 14, dilanjutkan ayat 27 sampai 31a ini. Setelah kita merenungkan, mari kita merefleksikannya. Dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 14, dilanjutkan ayat 27 sampai 31a, Rasul Paulus mengajarkan tentang pentingnya persatuan dan keberagaman dalam tubuh Kristus. Nah, sehingga kita harus merefleksikan makna dari bagian ini dalam konteks kehidupan gereja dan iman Kristen kita. Yang pertama, kesatuan dalam keberagaman. Ayat 12 sampai 14, Paulus menggunakan perumpamaan tubuh manusia untuk menggambarkan gereja sebagai satu tubuh yang terdiri dari banyak anggota. Setiap anggota memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi satu sama lain.
Meskipun tubuh terdiri dari berbagai bagian seperti tangan, kaki, dan mata, semua bagian tersebut berfungsi sebagai satu kesatuan. Refleksinya apa bagi kita? Dalam kehidupan jemaat kita penting untuk mengingat bahwa setiap orang memiliki karunia dan peran yang berbeda. Nah, itu pentingnya, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Kita tidak bisa memandang rendah atau menganggap sepele peran seseorang dalam tubuh Kristus. Karena setiap karunia meskipun berbeda adalah penting untuk kesejahteraan dan keberhasilan gereja. Setiap anggota tubuh Kristus dari pengkhotbah hingga jemaat biasa berkontribusi dalam membangun gereja. Kita diajak untuk menghargai keberagaman karunia ini dan bekerja sama dalam kesatuan. Kedua, pentingnya setiap anggota. Ayat 27-31a, Paulus menjelaskan bahwa sebagai tubuh Kristus, kita adalah anggota satu sama lain. Ia menggambarkan berbagai peran dan karunia dalam gereja-gereja seperti rasul, nabi, pengajar, dan mereka yang melakukan mukjizat. Paulus mengakui bahwa tidak semua orang memiliki karunia yang sama, tetapi setiap karunia memiliki tempat dan fungsi yang penting dalam gereja. Nah, refleksinya bagi kita apa? Dalam jemaat kita, setiap orang memiliki karunia unik yang diberikan oleh Roh Kudus. Penting untuk mengenali dan menghargai karunia-karunia ini, serta memahami bahwa tidak semua orang dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Kita harus menggunakan karunia kita dengan penuh tanggung jawab untuk pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Makanya, mungkin ada kalanya kita merasa karunia kita kurang signifikan dibandingkan dengan yang lain. Tetapi setiap bagian tubuh, sekalipun tampaknya kecil, memiliki peran yang penting. Kita diajak untuk menghindari perasaan iri atau superioritas dan sebaliknya, mendorong dan mendukung satu sama lain. Kemudian yang ketiga, mengejar karunia yang lebih utama. Ayat 31a, Paulus mengarahkan jemaat untuk menginginkan karunia-karunia yang lebih utama. Ini adalah undangan untuk tidak hanya puas dengan karunia yang ada, tetapi untuk mencari karunia yang lebih bermanfaat bagi tubuh Kristus. Refleksinya apa? Mengejar karunia yang lebih utama bukan berarti menilai karunia-karunia yang ada sebagai kurang penting, tetapi lebih kepada mengarahkan diri untuk terus berkembang dalam iman dan pelayanan. Kita harus mencari karunia yang membangun gereja dengan lebih efektif dan yang membawa lebih banyak kemuliaan bagi Tuhan. Dalam mencari karunia-karunia ini, kita harus melakukannya dengan sikap kasih dan kerendahan hati, bukan untuk kepentingan pribadi atau pujian, tetapi untuk melayani dan memperkuat komunitas iman kita. Kemudian yang keempat, kesatuan dan kasih sebagai landasan. Meskipun Paulus berbicara tentang berbagai karunia dan peran, landasan utama yang harus kita ingat adalah kasih. Dalam 1 Korintus 13, Paulus menyatakan bahwa segala karunia dan kemampuan apapun menjadi tidak berarti tanpa kasih. Kasih adalah prinsip yang harus memandu setiap tindakan dan pelayanan kita. Refleksinya bagi kita, dalam segala aktivitas dan pelayanan kita di gereja, kita harus menjadi motivasi utama. Tanpa kasih, semua usaha dan karunia menjadi kosong. Kasih adalah penghubung yang menyatukan semua anggota tubuh Kristus, menciptakan harmoni dan membangun persatuan. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, kesimpulannya apa? Surat Paulus kepada jemaat di Korintus memberikan pengajaran penting tentang bagaimana kita sebagai bagian dari tubuh Kristus harus hidup dalam kesatuan, meskipun kita memiliki berbagai karunia dan fungsi. Kita tidak diajak untuk menghargai setiap anggota menggunakan karunia dengan penuh tanggung jawab. Ya, jadi kita diajak untuk menghargai setiap anggota menggunakan karunia dan dengan penuh tanggung jawab dan mengejar karunia-karunia yang lebih bermanfaat untuk pelayanan. Di atas segalanya, kasih adalah landasan yang harus memandu setiap tindakan kita dalam tubuh Kristus. Nah, marilah kita hidup dalam kesatuan, saling mendukung dan menggunakan karunia untuk membangun gereja dan memuliakan Tuhan. Seperti pada kesempatan hari ini, marilah kita hidup dalam kesatuan, saling mendukung. Ya. Jangan hanya beberapa orang saja dengan alasan, udah capek lah, tadi tidak jadi, ya kan? Ya, tapi puji Tuhan masih ada yang mau hadir. Nah, itu bagian dari bagaimana kita mau hidup dalam kesatuan, saling mendukung, dan menggunakan karunia kita untuk membangun gereja dan memuliakan Tuhan.